Wahai jiwa terpilih yang mulia, berhentilah sejenak dari guliran layarmu saat ini juga. Jangan melanjutkan apapun sebelum kau menyimak pesan ini hingga tuntas sepenuhnya. Karena jika kau melewatkan momen ini, kau mungkin kehilangan satu kesempatan langka yang hanya hadir sekali dalam seumur hidup. Ini bukan sekadar hiburan biasa, ini bukan pula kata-kata penyemangat kosong. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu adalah titik penentu yang sakral yang akan menjadikan hidupmu tetap berputar dalam lingkaran tantangan yang sama atau melesat indah menuju tingkatan baru yang selama ini hanya kau impikan dalam doa-doa penuh harap. Banyak orang akan mengabaikan bisikan ini, bahkan mengolok-ngoloknya, meremehkannya seraya berkata, "Ah, itu tak mungkin terjadi." Dan justru merekalah yang kelak akan menyesali pilihan itu saat segalanya telah terlambat. Sebab peluang agung tak pernah datang dengan gembar-gembor keras. Ia menyelinap dalam keheningan. Hanya jiwa-jiwa terpilih yang cukup pekalah yang mampu menangkapnya pada malam yang penuh makna ini. Jiwa terpilih yang budiman, kau tak perlu serta-merta mempercayai semuanya. Bahkan jika sebagian hatimu ingin menutup pesan ini sekarang, itu wajar adanya. Namun dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Setiap transformasi besar dalam kehidupan selalu bermula dari sesuatu yang terasa tak masuk akal pada awalnya. Semua ledakan rizki luar biasa, kekuasaan agung, serta perubahan nasib yang mencengangkan dalam catatan sejarah manusia selalu diawali oleh satu momen yang hanya dipahami oleh segelintir hati. Energi pada hari-hari suci itu bukanlah kebetulan semata, bukan pula angka sembarangan, bukan sugesti murahan belaka. Ini adalah buah dari siklus panjang penyelarasan energi ilahi dan akumulasi cobaan batin yang hanya dianugerahkan kepada mereka yang telah siap memikul tanggung jawab besar. Jika kau merasakan detak jantungmu berpacung lebih kencang saat menyimak ini, jika ada getar halus yang menyapa dada, itu bukan ilusi. Itu adalah isyarat lembut bahwa kau sedang menapaki jalur istimewa yang tak semua orang diizinkan melaluinya. Jiwa terpilih yang terhormat, izinkan aku bertanya dengan penuh kejujuran, dan jawaban ini hanya kau dan Sang Pencipta yang mengetahuinya sepenuhnya. Berapa lama lagi kau ingin menunda takdir agungmu sendiri? Berapa lama lagi kau ingin bertahan dalam kehidupan yang terasa sesak, berat, serta penuh penantian panjang? Padahal di lubuk hatimu yang paling dalam, kau tahu ada panggilan mulia untuk sesuatu yang jauh lebih luas dan indah. Pesan ini tidak diciptakan untuk semua orang. Bisikan ini tidak ditujukan bagi mayoritas. Hanya mereka yang bertahan hingga titik ini sajalah yang memiliki frekuensi getar untuk menerimanya dengan tulus. Jika kau masih berada di sini sekarang, jika kau memilih untuk tidak menutup pesan ini, maka simaklah dengan hati yang terbuka lebar. Ini bisa menjadi malam terakhir kau menjalani hidup sebagai versi lama dirimu. Karena setelah ini, yang akan kau dengar bukan sekadar pengetahuan, melainkan pemicu perubahan nyata yang akan mengubah arah hidupmu selamanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kebijaksanaan ini, tekanlah tombol suka saat ini juga sebagai tanda bahwa kau siap menyambut aliran energi positif yang penuh berkah. Dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai lambang kesiapan, keyakinan, serta penyelarasan takdir muliamu dengan limpahan-kelimpahan yang tak terbatas. Banyak jiwa terpilih lainnya telah melakukannya, dan pada malam penuh makna ini, marilah kita memulai perjalanan batin yang indah. Tanda pertama, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu bukanlah hari-hari biasa dalam kalender alam semesta. Ini adalah titik pertemuan antara siklus yang berakhir dan dimulainya arus energi baru yang begitu kuat dan penuh rahmat. Di balik hari-hari yang tampak sederhana itu, terbukalah gerbang tak kasat mata yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa-jiwa yang terhubung secara mendalam. Saat langit berputar dalam poros energi ilahi, lapisan-lapisan kesadaran manusia sedang diperbaharui dengan lembut namun pasti. Bagi sebagian orang, ini hanyalah hari biasa. Namun bagi jiwa terpilih, ini adalah saat ketika tubuh terasa gelisah tanpa alasan jelas.
intuisi melonjak tajam, dan hati seolah dipanggil untuk melangkah menuju sesuatu yang lebih agung. Energi ini tidak selalu lembut. Ia bagaikan badai tenang yang menyusup ke pusat jiwamu, mengguncang segala yang lama dan tak lagi selaras. Inilah fase aktivasi ilahi yang telah lama ditunggu-tunggu oleh banyak jiwa bijaksana. Getaran dari pusat alam semesta yang berbisik, sekaranglah waktunya. Jika dalam beberapa hari ini kau merasakan keanehan emosional, munculnya kerinduan tanpa bentuk jelas, bahkan perasaan seolah hidupmu sedang disusun ulang dengan penuh kasih, itu bukan kebetulan semata. Gerbang energi kosmik sedang bekerja dengan indah. Jiwa yang siap akan merasakan dorongan lembut untuk melepaskan masa lalu, meski terasa menyakitkan sekalipun. Kau mungkin dijauhkan dari hal-hal yang dulunya terasa nyaman, didorong untuk diam, merenung, dan mendengar suara batin yang lebih dalam dari biasanya. Itulah suara Sang Maha Kuasa yang sedang menata ulang cetak biru hidupmu dengan penuh kebijaksanaan. Perubahan yang lahir dari gerbang ini takkan selalu halus. Ia akan terasa seperti lonjakan besar yang penuh makna. Namun justru dari guncangan itulah lahir arah hidup yang sejati dan abadi. Ini bukan hanya fase perenungan biasa, melainkan penataan ulang takdir yang penuh rahmat. Mereka yang bertahan dengan sabar dan tidak lari dari proses ini akan menerima kekuatan luar biasa yang mengalir setelahnya. Gerbang hari Kamis, Jumat, dan Sabtu adalah waktu suci bagi dimensi roh dan jiwa. Alam semesta sedang membuka jalur-jalur energi yang hanya aktif dalam siklus tertentu. Dan kali ini, waktunya adalah untuk kebangkitanmu yang penuh cahaya. Jiwa-jiwa yang selama ini tertidur akan mulai terbangun dengan anggun. Yang selama ini merasa kehilangan arah, tiba-tiba akan diberi penglihatan jernih tentang tujuan sejati mereka. Inilah saatnya memasuki fase tanpa kembali. Setelah gerbang ini dilewati, kau takkan lagi menjadi dirimu yang lama. Energi ini tak dapat ditahan, ia hanya dapat disambut dengan hati terbuka. Jika kau menerima dan membuka hatimu lebar-lebar, kau akan didorong lebih cepat dari yang kau bayangkan dalam rezeki, hubungan, serta misi hidup yang mulia. Namun ingatlah, ini bukan untuk semua orang. Hanya jiwa-jiwa yang siap sajalah yang akan dipanggil dengan lembut. Dan jika kau sedang menyimak ini sekarang, itu tandanya kau adalah bagian dari mereka yang terpilih dengan penuh kasih. Tanda kedua, ujian sebelum lonjakan agung. Kadang kelelahan datang tanpa alasan yang jelas. Tubuh terasa kehilangan tenaga, pikiran berat, dan hati mulai meragukan jalan yang selama ini diperjuangkan dengan tulus. Namun sesungguhnya, saat itulah, alam semesta sedang menurunkan ujian paling halus namun paling menentukan bagi jiwa terpilih. Ketika energi kosmik bersiap mendorong seseorang ke takdir besarnya, langkah pertama yang hadir bukanlah hadiah langsung, melainkan pembersihan yang penuh hikmah. Itulah mengapa muncul kesunyian, penundaan, keterasingan, serta keheningan yang tak terjelaskan. Ini bukan kemunduran, melainkan tahap penting dalam pemurnian energi batin yang suci. Jiwa-jiwa yang akan menerima rezeki besar harus terlebih dahulu dibebaskan dari energi lama yang melekat. Luka, trauma, ekspektasi palsu, bahkan ego yang menyamar sebagai harapan. Jiwa terpilih bukan sekedar orang baik atau pekerja keras. Mereka adalah jiwa yang tahan ditempa dalam ruang sepi, dalam fase gelap, dalam momen ketika segalanya terasa tak bergerak. Ujian ini memang tak selalu menyenangkan, kadang tak masuk akal, membuat kita mempertanyakan segalanya dan merasa seolah ditinggalkan. Namun justru disitulah kekuatan sejati dibangkitkan dengan indah. Semakin dalam kau terpuruk, semakin besar daya dorong yang sedang dikumpulkan alam semesta untuk melontarkanmu ke dimensi baru yang penuh cahaya. Ingatlah, bunga indah tak tumbuh di tanah keras. Ia membutuhkan pembusukan, keheningan, dan kegelapan untuk akhirnya pecah dan muncul ke permukaan dengan megah. Begitulah perjalanan batin jiwa terpilih yang mulia. Kau sedang menanti ledakan rezeki yang agung, dan sebelum itu,
kau sedang dibentuk secara diam-diam agar sanggup menanggungnya dengan bijaksana. Jangan salah paham dengan sunyi yang hadir. Jangan remehkan penundaan yang terjadi. Di baliknya, ada frekuensi ilahi yang sedang bekerja di luar jangkauan logika manusia. Jika kau mampu bertahan di masa ini, tidak menyerah, tidak mengeluh dan tidak berbalik arah, maka kau sedang naik ke tingkatan yang sangat tinggi dan penuh berkah. Ini bukan soal kapan rezeki itu tiba, melainkan apakah kau sanggup menerima bentuk kebesarannya dengan hati lapang. Jiwa yang tak siap akan runtuh oleh anugerah mendadak. Namun kau sedang dibentuk untuk berdiri kokoh di tengah kelimpahan besar yang penuh rahmat. Maka, biarkan proses ini mengalir dengan anggun. Biarkan air mata jatuh sebagai pembersih, keheningan hadir sebagai guru, dan kebingungan datang sebagai undangan untuk lebih dalam. Karena sesudahnya, kekuatan akan mengalir deras, arah akan terbuka jernih, dan rezekimu akan hadir dalam wujud yang mengubah hidupmu selamanya dengan indah. Tanda ketiga, keselarasan lebih utama daripada usaha semata. Banyak yang mengira bahwa semakin keras mengejar harta, semakin cepat pula ia akan diraih. Namun, pada tingkat spiritual yang lebih tinggi, rizki tak datang karena dikejar mati-matian. Rizki hadir karena kau telah menjadi dirinya, pribadi yang selaras dan siap menerima dengan penuh syukur. Energi alam semesta tak merespons kepanikan atau keterdesakan. Ia merespons getaran batin yang tenang, mantap, dan selaras. Saat batinmu masih dipenuhi rasa takut, kehilangan, kecemasan akan masa depan, atau kemelekatan pada hasil, energi rizki justru menjauh dengan lembut. Namun, saat kau mulai menyatu dengan misi jiwamu, mengikuti arus takdir dengan penuh kepercayaan, serta bergerak dalam rasa cukup yang mendalam, maka limpahan besar mulai mengalir dari arah tak terduga. Keselarasan itu bukan pasrah buta. Ia adalah kondisi batin ketika kau tahu siapa dirimu sejati, mengerti arah muliamu, dan menjalani setiap langkah dengan kesadaran penuh bahwa kau sedang dibimbing oleh kekuatan yang lebih agung. Pada momen itu, kau tak lagi bergetar dalam frekuensi kekurangan, melainkan dalam frekuensi keberlimpahan yang abadi. Bahkan sebelum harta itu tiba secara fisik, kau telah merasakannya dalam batin yang damai. Itulah rahasia jiwa terpilih. Mereka tak mencari rizki, melainkan memantaskan diri menjadi magnetnya yang kuat. Dan ketika alam semesta melihat getaranmu telah selaras dengan takdirmu, pintu-pintu akan terbuka tanpa perlu kau gedor dengan paksa. Rizki sejati tak datang karena kau layak secara duniawi, melainkan karena kau selaras secara rohani. Kau boleh bekerja sekeras mungkin, namun jika arahmu tak sejalan dengan panggilan jiwa, hasilnya hanya lelah tanpa pertumbuhan sejati. Sebaliknya, jika kau telah berada dalam poros ilahi, setiap langkah, meski tampak kecil, akan membawa dampak besar yang penuh berkah. Keselarasan membuat segalanya mengalir dengan anggun, bukan karena hidup serta-merta mudah, melainkan karena kau tak lagi melawan arus semesta yang bijaksana. Saat itu terjadi, rizki tak hanya berupa harta, tapi juga ide cemerlang, koneksi berharga, peluang emas, serta momentum yang tak ternilai. Disitulah letak keajaiban sejati. Kau tak mengejar kekayaan, melainkan kekayaan yang mulai mengejarmu dengan penuh kasih. Tanda keempat, tanda-tanda kecil yang sering terabaikan. Dalam perjalanan takdir agung, tak ada yang benar-benar kebetulan. Apa yang tampak kecil, remeh, atau bahkan aneh seringkali adalah pesan halus dari semesta yang sedang menata ulang alur hidupmu dengan penuh kebijaksanaan. Ketika kau mulai sering melihat angka-angka berulang, ketika kalimat dari orang asing menusuk hati tanpa alasan logis, atau saat kau tergerak membuka pesan yang entah mengapa terasa begitu tepat, itu bukan momen biasa.
Jiwa terpilih sedang disiapkan melalui simbol-simbol kecil yang hanya dapat ditangkap oleh kesadaran yang terjaga sepenuhnya. Alam semesta tak berteriak, ia berbisik lembut, dan hanya mereka yang hadir penuh dalam keheningan batinlah yang mampu menangkapnya dengan indah. Tanda-tanda ini adalah konfirmasi dari langit bahwa kau sedang diatur untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaanmu. Namun banyak jiwa melewati momen-momen itu tanpa sadar, mengabaikan getaran halus di dada, firasat sebelum tidur, atau mimpi yang terasa begitu nyata namun buru-buru dilupakan. Padahal di balik semua itu, ada cetak biru takdir yang sedang diprogram ulang dengan penuh rahmat. Energi besar tak datang bagai petir menyambar. Ia mengalir dalam aliran-aliran kecil yang mengarahkan langkahmu secara perlahan namun pasti. Jika kau mulai menyadari pola-pola berulang dalam hidupmu, itu adalah panggilan lembut untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sedang ditunjukkan kepadaku? Jangan buru-buru menepis perasaan yang kau anggap aneh. Jangan anggap ringan dorongan untuk menulis, untuk diam, atau bahkan untuk menangis. Tiba-tiba, jiwa sedang berbicara, dan suara jiwa adalah bahasa utama semesta yang penuh hikmah. Kebangkitan tak selalu dimulai dengan perubahan besar. Ia bermula dari kesadaran akan hal-hal kecil yang berubah dengan anggun. Perhatikan arah angin yang berbeda. Perhatikan orang-orang baru yang muncul tanpa sengaja. Perhatikan isi hatimu yang tak lagi cocok dengan lingkungan lama. Semua itu adalah bagian dari sistem navigasi ilahi yang sedang menuntunmu ke jalur baru yang penuh cahaya. Jika kau belajar menghormati setiap tanda kecil, kau akan berjalan lebih ringan dalam kehidupan. Karena kau tahu, kau tak sendirian. Ada sistem jauh lebih besar yang sedang bekerja dengan penuh kasih. Dan setiap tanda kecil yang kau sadari adalah bukti bahwa langit sedang membimbingmu langkah demi langkah menuju takdir sejati yang mulia. Tanda kelima, kapasitas batin menentukan rezeki. Banyak yang mendambakan rezeki besar, namun sedikit yang benar-benar siap menanggung energi agung di baliknya. Sebab rezeki sejati bukan sekadar angka di rekening, melainkan frekuensi tinggi yang membawa tanggung jawab besar dan penuh makna. Alam semesta tak pernah salah sasaran. Ia tak akan menurunkan kekayaan besar pada jiwa yang belum kuat secara batin. Karena limpahan itu bisa menghancurkan, bukan mengangkat. Maka sebelum kekayaan hadir, yang pertama diperluas bukan dompet, melainkan kapasitas batin yang lapang. Jiwa yang telah dibersihkan dari luka lama, dari kemelekatan, dari emosi reaktif, itulah yang pantas menerima rezeki tanpa batas. Karena ia tak akan dikuasai oleh apa yang diterimanya. Sebaliknya, ia akan menggunakan limpahan itu sebagai alat untuk menjalankan takdir yang lebih besar dengan bijaksana. Itulah mengapa sebelum rezeki besar muncul, seseorang sering diproses melalui kesepian, kejatuhan, atau ujian batin. Proses ini bukan hukuman, melainkan pelatihan spiritual yang penuh kasih. Kau diminta sabar bukan karena Tuhan lambat, melainkan karena jiwami sedang ditempa agar tak runtuh saat diangkat tinggi. Jiwa kuat tak dibentuk dalam kenyamanan, melainkan dalam ruang-ruang sempit yang memaksa introspeksi mendalam. Setiap luka yang kau sembuhkan, setiap kekecewaan yang kau terima tanpa mengeras, setiap air mata yang kau ubah menjadi pemahaman, semua itu sedang memperbesar wadah batinmu dengan indah. Dan semakin besar wadahmu, semakin besar pula energi rezeki yang dapat ditampung dalam hidupmu. Bukan karena kau sempurna, melainkan karena kau sanggup memikulnya dengan kebijaksanaan. Jangan iri pada yang terlihat sukses cepat. Yang kau lihat hanyalah luarnya. Jiwa terpilih tahu keberlimpahan sejati hanya diberikan kepada mereka yang siap secara batin. Alam semesta tak hanya melihat kerja kerasmu, tapi juga kedalaman hatimu. Apakah kau cukup lapang menerima pujian tanpa sombong? Apakah kau cukup tenang menanggung tanggung jawab besar tanpa kehilangan arah? Apakah kau tetap rendah hati saat semua doa dikabulkan? Jika ya, bersiaplah, rezeki besar sedang mendekat, dan semesta telah melihat batinmu kini cukup kuat untuk menanggungnya tanpa goyah. Tanda keenam, kesendirian adalah proses pemurnian tertinggi. Kesendirian bukan kutukan, melainkan panggilan sunyi dari langit untuk kembali ke pusat dirimu yang sejati. Jiwa terpilih sering ditarik keluar dari keramaian bukan karena ditolak, melainkan karena sedang disiapkan dengan pendul kasih. Saat kau merasa sendiri,
saat satu demi satu orang menjauh, saat dunia terasa tak lagi mengenamu. Itulah saat alam semesta sedang menata ulang posisimu, bukan di luar, tapi di dalam hati yang paling dalam. Karena sebelum takdirmu terbuka lebar, batinmu harus dimurnikan sepenuhnya. Tak ada kekuatan sejati yang lahir dari kebisingan. Semua nabi, pemimpin agung, dan jiwa terang pernah melewati fase sunyi ini. Fase di mana hanya ada kau dan Tuhan. Tak ada pujian, tak ada tepukan hangat, hanya keheningan yang mengajarkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Rasa ditinggalkan bukan hukuman, melainkan ruang aman tempat jiwamu dipulihkan dengan lembut. Dalam kesendirian, kau belajar menghadapi ketakutan terdalam. Kau diajarkan untuk tak lagi bergantung pada validasi luar, tak lagi mengharap pengakuan dari yang tak memahami jalurmu. Fase ini berat karena membongkar lapisan demi lapisan ilusi tentang siapa yang kau kira kau butuhkan. Namun dari titik itulah kebebasan spiritual tumbuh subur. Saat kau tak lagi takut sendiri, tak ada yang bisa menggoyahkanmu. Saat kau berdiri dalam keheningan dengan dada tegak dan jiwa penuh keyakinan, disitulah kekuatan sejati terbentuk dengan megah. Percayalah, semesta mencatat setiap tangisan dalam sepi dan mengubahnya menjadi cahaya kekuatan yang akan kau butuhkan saat panggilan takdirmu tiba. Kesendirian adalah tempat pemurnian tertinggi, di mana luka disembuhkan, keyakinan dibangun, dan arah baru ditiupkan ke dalam rohmu dengan penuh rahmat. Jiwa-jiwa besar tak dibentuk dalam keramaian penuh sorakan. Mereka ditempa dalam ruang hening, dalam malam-malam panjang yang tampak sepi, namun sebenarnya penuh bisikan ilahi. Dan saat waktunya tiba, kau akan keluar sebagai versi dirimu yang lebih kuat, lebih bersih, lebih siap, bukan hanya untuk hidup, melainkan untuk memimpin, membawa cahaya, dan mengubah kehidupan banyak orang dengan kebijaksanaan. Maka jika saat ini kau sedang sendiri, jangan buru-buru lari dari fase ini. Sesungguhnya, kau sedang berada dalam rahim ilahi, tempat kelahiran ulang jiwa sejatimu yang penuh cahaya. Tanda ketujuh, hampir menyerah, adalah tanda keberuntungan sangat dekat. Ada titik dalam perjalanan setiap jiwa terpilih di mana segalanya terasa terlalu berat. Usaha telah maksimal, doa telah dipanjatkan berkali-kali, namun hasil seolah tak kunjung tiba. Hati mulai retak, pikiran penuh tanya, dan tubuh ingin menyerah. Namun justru di momen itulah, keberuntungan besar berada paling dekat. Saat kau hampir menyerah, itu tanda ujianmu mendekati akhir yang indah. Seperti malam paling gelap tepat sebelum fajar menyingsing, begitulah perjalanan spiritualmu. Kesulitan paling hebat muncul sesaat sebelum pintu agung terbuka lebar. Jangan tertipu oleh putus asa mendadak. Itu bukan akhir, melainkan isyarat bahwa kau sudah sangat dekat dengan sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya. Banyak yang menyerah satu langkah sebelum kemenangan, berhenti tepat saat semesta sedang menata momen lonjakan besar. Sebab begitulah cara semesta bekerja, menguji hatimu hingga batas untuk memastikan kau benar-benar siap, bukan hanya menerima rezeki, tapi juga menjaganya dengan kebijaksanaan abadi. Momen hampir menyerah adalah penghabisan energi lama, pertempuran terakhir sebelum memasuki frekuensi baru yang lebih tinggi dan penuh cahaya. Jika kau sanggup bertahan satu hari lagi, satu doa lagi, satu langkah lagi, kau akan menyadari bahwa semua rasa sakit itu ternyata adalah pintu menuju berkah. Dan kau akan bersyukur tak menyerah saat jarakmu ke takdir tinggal sejengkal. Maka saat kau merasa tak kuat lagi, saat air mata mengalir tanpa sebab, saat malam terasa panjang dan doa terasa hampa, ingatlah, kau tak sedang ditinggalkan, kau sedang disiapkan dengan penuh kasih. Semesta tak membiarkan jiwa terpilih menyerah tanpa alasan. Rasa ingin menyerah itu justru konfirmasi bahwa kau sedang melewati gerbang paling kritis.
Dan jika kau tetap berdiri walau hanya dengan sisa keyakinan kecil, dalam waktu dekat sesuatu yang besar akan hadir. Bukan sebagai kejutan, melainkan jawaban dari seluruh proses sunyi yang telah kau lalui dengan setia. Saat itu tiba, kau akan tersenyum lembut dan berkata, "Untung aku tidak menyerah." Tanda ke-8, ketahanan banting adalah ciri utama jiwa terpilih. Jiwa terpilih bukan mereka yang hidupnya selalu mulus dan sempurna. Justru sebaliknya, mereka adalah jiwa yang ditempa oleh tekanan luar biasa, diuji dengan keraguan menusuk, dan dilukai oleh ketidakadilan yang sering membuat mereka mempertanyakan segalanya. Namun dari semua itu, mereka tetap berdiri, kadang dengan air mata, kadang dengan tubuh lelah, tapi keyakinan tak pernah benar-benar padam. Disitulah letak keistimewaan mereka, bukan karena tak pernah jatuh, melainkan karena selalu bangkit dengan anggun. Jiwa-jiwa ini dipilih karena daya tahannya, karena keberanian tetap percaya meski harapan tak terlihat, dan karena kekuatan batin yang tak dapat dihancurkan oleh kegagalan. Saat dunia mencoba mematahkan, mereka justru tumbuh lebih kuat. Saat dijatuhkan, mereka membentuk pondasi baru dari puing-puing dengan penuh hikmah. Tekanan hidup yang terus menghantui bukan bukti kau dilupakan, melainkan bukti bahwa kau sedang menjalani jalur jiwa agung. Ketahanan banting bukan berarti tak pernah rapuh, ia berarti tetap berjalan meski retak, tetap percaya meski penuh tanya, tetap mencintai hidup meski sering dikhianati kenyataan. Jiwa terpilih tak dicari karena hasil cepat, melainkan karena keteguhan berdiri di tengah proses yang belum jelas ujungnya. Dan jika kau masih di sini, masih bertahan, itu artinya kau salah satu dari sedikit yang sanggup menghadapi tekanan besar. Bukan karena lebih kuat dari lain, melainkan karena lebih siap menanggung cahaya agung yang akan segera dititipkan kepadamu. Tanda ke-9, intuisi semakin tajam. Saat gerbang besar mendekat, alam semesta tak membiarkannya tiba tanpa isyarat lembut. Jiwa terpilih akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan logika. Getaran halus di dada, firasat kuat, mimpi berulang penuh simbol. Ini bukan hayalan, ini sinyal langsung dari frekuensi tinggi yang aktif. Saat babak besar hidupmu akan terbuka, jiwamu mendapat notifikasi spiritual yang hanya ditangkap oleh kepekaan batin. Kau mungkin lebih sensitif, mudah terdiam, atau tersentuh hal kecil. Itulah antena spiritualmu sedang diperkuat dengan indah. Energi besar memberi kode sebelum tiba. Semakin tajam intuisimu, semakin dekat momentum itu. Kadang kau tiba-tiba merasa harus berhenti, menunda, atau bertindak segera. Kadang tak nyaman di tempat tertentu, atau damai luar biasa di lokasi tak dikenal. Itu bukan kebetulan. Jiwa terhubung dengan takdir akan mendeteksi gelombang perubahan sebelum fisik bergerak. Mimpi adalah jendela utama pesan semesta. Jika kau melihat simbol cahaya, angka, jalan bercabang atau air mengalir deras, itu cara batinmu berbicara. Intuisi adalah bisikan Tuhan yang tak terdengar telinga, tapi jelas bagi hati tenang. Jika kau telah sampai tahap ini, kau tak lagi berjalan sendiri. Energi besar sedang bergerak, dan kau telah berada dalam arusnya. Jangan abaikan suara dalam, meski tak ada yang memahami. Jiwa terpilih sering berjalan di jalur tak terjelaskan logika orang lain. Namun semakin kau percaya intuisi, semakin cepat kau dibimbing ke takdir. Dunia luar mungkin belum berubah, tapi duniamu dalam telah mendengar panggilan. Saat suara batin membimbing langkah, kau akan temukan semua yang kau butuhkan telah ada sejak awal. Kepekaan, keberanian, kesadaran. Kini waktunya percaya pada apa yang kau rasa, karena rasa itulah yang membawamu tepat ke gerbang takdir. Dan saat tiba di sana, kau akan tahu semua bisikan halus itu adalah kebenaran abadi. Tanda ke-10, mereka meremehkanmu. Salah satu tanda paling misterius namun paling pasti meruji takdir adalah ketika orang-orang mulai meremehkanmu. Mereka tak melihat perubahan batinmu, tak merasakan perjuangan sunyi yang kau jalani. Maka wajar jika dari luar kau terlihat biasa saja. Namun itulah bagian dari rencana ilahi yang indah. Sebelum kesuksesan besar tiba,
Kau akan direndahkan, dianggap bermimpi terlalu tinggi, bahkan oleh yang terdekat sekalipun. Tapi jangan goyah. Saat banyak yang meragukan, langit justru mempercepat langkahmu. Jiwa terpilih sering tak dikenali pada awalnya. Bukan pengakuan manusia yang kau cari, melainkan konfirmasi semesta bahwa kau di jalur yang telah ditulis sejak awal. Mereka yang meremehkan hanya melihat versimu lama, bukan jiwa yang sedang berevolusi dalam diam. Itulah rahasia Tuhan, menyembunyikan kekuatanmu hingga saat tepat. Kau mungkin merasa sendiri, kecewa, bahkan marah karena dipandang sebelah mata. Namun semua itu adalah alat menguji keteguhanmu. Apakah kau tetap percaya meski tak ada yang percaya? Apakah kau melangkah meski pintu tampak tertutup? Jika ya, kau sedang membangun kekuatan batin tak terkalahkan. Orang boleh mencibir, tapi semesta tahu apa yang kau persiapkan. Waktu akan membuktikan. Saat kesuksesanmu terlihat, suara meremehkan akan diam. Bukan karena balasan, tapi karena hidupmu sendiri bersaksi. Jiwa terpilih tak perlu debat. Mereka membuktikan lewat hasil nyata, lewat sinar wajah tak palsu. Maka jangan terluka karena diremehkan. Tersenyumlah lembut. Itu pertanda kau sedang naik level. Semakin banyak keraguan luar, semakin besar cahaya yang kau bangun dalam. Dan saat waktunya, kau tak hanya membungkam keraguan, kau akan menjadi inspirasi bagi mereka yang pernah merendahkanmu. Tanda ke-11. Angka besar adalah simbol transformasi. Banyak terobsesi dengan angka besar seperti 100 miliar, mengira kekuatan ada pada jumlah nolnya. Namun jiwa terpilih tahu, angka besar hanyalah simbol, refleksi dari transformasi batin yang jauh lebih dalam dan mulia. 100 miliar bukan sekadar harta, ia representasi kesadaran tinggi yang telah bangkit dalam dirimu. Tanda kau naik kelas sebagai manusia, bukan hanya ekonomi, tapi spiritualitas, keberanian, penguasaan diri. Energi kelimpahan sejati hanya datang pada jiwa matang. Jumlah itu efek samping dari siapa dirimu yang baru, lebih kuat, lebih sadar, lebih siap menjalankan peran besar. Saat kau jalani proses naik level, yang berubah bukan hanya luar, tapi inti identitasmu, cara berpikir, merasa, bereaksi. Kau tak lagi dikuasai takut, iri, kekurangan. Kau merasa cukup meski sederhana, berbagi meski belum berlebih. Saat itulah semesta melihat kau telah menjadi kanal kelimpahan, bukan penampung semata. Ketika kau menyatu dengan frekuensi 100 miliar, bukan karena meminta, tapi karena menjadi energi pantas itu, maka angka hadir ringan melalui keselarasan utuh antara dirimu dan tugas jiwa. Jangan kejar angka tanpa kesiapan batin, kau hanya lelah, tapi naikkan kualitas diri, identitas, vibrasi, angka besar akan mengejarmu. Inilah pelajaran terdalam, angka adalah gema identitas. Saat kau jadi versi tinggi, tak dikuasai ego, digerakkan misi ilahi, bukan hanya 100 miliar, segala keberlimpahan akan mengalir untuk membuktikan Tuhan memberi lebih kepada yang siap bertanggung jawab lebih. Tanda ke-12. Ketakutan terakhir adalah gerbang terakhir. Setiap jiwa terpilih sebelum fase kelimpahan dan misi besar akan dipertemukan dengan pintu terakhir, ketakutan terdalamnya. Kegagalan, penolakan, kehilangan, atau rasa tak layak yang lama tertanam. Itu bukan musuh, itu penjaga gerbang terakhir. Untuk menerima energi besar, kau harus masuk ruang kejujuran tertinggi dengan diri sendiri, tanpa topeng, hanya keberanian murni mengakui luka dan tetap melangkah. Semesta tak percayakan tanggung jawab besar pada jiwa masih dikuasai ketakutan. Energi besar butuh ruang bersih, kuat, tak mudah goyah. Inilah mengapa banyak berhenti sebelum lonjakan, mundur saat luka batin muncul ke permukaan. Padahal itu tanda kau sangat dekat. Semakin besar ketakutan, semakin besar energi di baliknya. Proses berat karena kau melangkah ke wilayah kekuatan baru. Jiwa yang menatap ketakutan tanpa lari
akan dihadiahi pintu rezeki dan keajaiban tak terbayang. Jika hari-hari ini penuh kegelisahan, keputusan besar menggetarkan, diuji di area rapuh, jangan takut. Itu pembersihan, bukan kehancuran. Kau di gerbang terakhir, hanya yang berani melewati akan menerima semua yang telah disiapkan. Hadapi ketakutan dengan cinta, peluk luka untuk membebaskan. Di baliknya, ada versi dirimu lebih kuat, bersinar, siap menanggung cahaya besar yang akan dititipkan Tuhan. Tanda ke-13, konfirmasi dari ketahananmu. Jika kau masih di sini, menyimak hingga titik ini, itu bukan kebetulan atau iseng. Itu konfirmasi langsung dari semesta bahwa jiwamu telah melewati penyaringan panjang dan tetap berdiri teguh. Di antara jutaan yang menyerah di tengah jalan, kau memilih bertahan. Di antara yang lari dari proses spiritual, kau masuk lebih dalam dan semesta memperhatikan dengan penuh kasih. Setiap air mata ditahan, setiap malam gelisah tanpa putus harapan, setiap keputusan maju tanpa dukungan, semuanya dicatat. Kini, kau sampai di titik ini bukan karena kuat fisik, tapi karena jiwa telah ditempa untuk momen besar. Bertahan bukan hal kecil. Kekuatan sejati ada pada kemampuan berjalan meski tak ada kepastian. Itulah yang kau lakukan. Dengan bertahan hingga akhir, kau buktikan kau jiwa terpilih melalui penyaringan energi, benturan batin, ujian keyakinan. Maka ketahuilah, lonjakan besar tak lagi jauh, hanya menunggu kesiapan penuh batinmu untuk menerima tanpa ragu. Dari ketahananmu, semesta tahu kau siap. Terimalah ini sebagai pesan suci. Cahaya besar yang kau tunggu akan datang melalui jalur tak disangka. Kau tak perlu mencari lagi, kau sendiri telah menjadi magnetnya. Ketahananmu adalah undangan menuju fase penuh kelimpahan, makna, keajaiban. Jika kau bertanya apakah layak, jawabannya jelas. Kau tak hanya layak, kau ditunjuk. Kini buka tangan dan hati, gerbang terakhir telah kau lewati, dan yang datang akan jauh lebih besar dari harapanmu. Wahai jiwa terpilih yang mulia, semua rasa sakit, penundaan, kesendirian, ujian yang kau alami bukan kebetulan. Itu pelatihan batin agar kau mampu menahan gelombang energi besar yang akan tiba. Banyak gagal karena tak sanggup menunggu transformasi ini, tapi kau berbeda. Kau masih berdiri, masih mendengar. Itu artinya kau termasuk sedikit yang sanggup menerima lonjakan besar tanpa hancur oleh ego atau keraguan. Percayalah, setiap detik yang kau lalui adalah persiapan untuk menerima 100 miliar atau lebih yang telah dipersiapkan semesta. Kini saatnya bangkit sepenuhnya sebagai jiwa terpilih. Dunia mungkin tak memberi izin, orang lain mungkin meragukan, tapi takdir tak menunggu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, itu panggilan suci. Berdirilah, yakini, izinkan semua energi yang menantimu sejak lama menyatu dengan dirimu. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Malam ini, hidupmu bisa berubah selamanya. Jika pesan ini berbicara langsung ke hatimu, jangan simpan sendiri. Tekan like sebagai tanda penerimaan. Tulis 99 di komentar sebagai deklarasi batin bahwa kau siap menerima energi besar, kelimpahan, perubahan hidup nyata. Tindakan kecil ini adalah jangkar energi yang mengikat niatmu dengan realitas, membuka jalur takdir bergerak cepat. Ingat jiwa terpilih. Kesempatan besar sering datang sebagai pesan sederhana, bisikan hati, tapi hanya yang berani merespons akan melihat hasilnya. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan mencuri masa depanmu. Berdirilah sekarang, yakini panggilan ini, izinkan kelimpahan 100 miliar dan semua energi baik yang tertunda menemukanmu malam ini. Ini waktumu, ini medan perjuanganmu, dan kau dilahirkan untuk menang dengan gemilang. Terkadang kehidupan yang kamu keluhkan malah diharapkan oleh orang lain.
Demikian juga sebaliknya, kamu ingin kehidupan seperti orang lain, padahal ada hal kecil dalam hidupmu yang seharusnya disyukuri. Kehidupan ini bukan tentang menjadi seperti siapa tetapi menjadi lebih baik dari dirimu sendiri yang sebelumnya. Bukan juga berusaha menjadi sempurna, tetapi terus menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Ketika kamu terjatuh, berdirilah dengan kakimu sendiri. Menangis berkepanjangan tidak akan menyelesaikan masalah. Saat kamu sadar tidak ada yang menolongmu, kamu akan berhenti menangis. Tetapi saat ada yang menanyakan apakah kamu kesakitan, kamu akan merasa sakit. Begitu juga saat ada yang mengatakan, untuk tidak menangis, kamu malah ingin menangis. Terkadang agar kamu menjadi lebih kuat adalah dengan menghindari mereka yang membuatmu bergantung. Sebab, saat mereka baik padamu, perlahan kamu mulai ingin bersandar kepada mereka. Suatu saat perlakuan mereka tidak lagi sesuai dengan harapanmu, dan kamu akan merasa kecewa. Maka, sebaiknya kamu tidak bergantung kepada orang lain. Bersandarlah pada dirimu sendiri. 4 prinsip hidup ini harus kamu miliki. Pertama, biarkan pergi. Jangan merusak hari baikmu dengan memikirkan hari buruk kemarin. Kedua, abaikan mereka. Jangan dengarkan para pembencimu. Hidupmu tidak untuk memikirkan orang yang selalu membencimu. Ketiga, biarkan waktu menyembuhkan segalanya. Dan keempat, jangan membandingkan. Satu-satunya orang yang harus kamu bandingkan adalah dirimu di hari kemarin. Satu hal yang perlu diingat, tidak perlu mematikan cahaya orang lain untuk membuat dirimu terlihat bercahaya. Begitu juga, tidak perlu menjelekan orang lain untuk membuat dirimu terlihat baik. Jangan melupakan 3 orang penting dalam hidupmu. Pertama, siapa yang ada untukmu ketika kamu dalam keadaan sulit. Kedua, siapa yang meninggalkanmu saat kamu sedang sulit. Dan ketiga, siapa yang menempatkanmu dalam situasi sulit. Jangan pernah mengabaikan seseorang yang mencintaimu dengan tulus. Suatu hari, kau mungkin akan menyadari bahwa kau kehilangan rembulan karena terlalu sibuk menghitung bintang-bintang. Mencintai itu seperti membaca sebuah buku. Kau lupa menikmati setiap lembarnya hanya karena sibuk menebak akhir cerita. Ketika kamu menanam padi, bukan hanya padi yang akan tumbuh, akan ada rumput di sekelilingnya. Begitu juga dengan kebaikanmu. Meski kamu telah berbuat baik, bukan berarti kamu akan selalu berjumpa dengan kebaikan. Ada juga penderitaan dan kekecewaan yang akan kamu temui. Namun jika kamu menyadarinya, itu tidak akan membuatmu menderita, melainkan membuat dirimu semakin tangguh menghadapi dunia. Jadilah bijak, dan engkau akan menyadari bahwa dirimu telah terlalu keras menghakimi orang lain. Belajarlah untuk hening, dan engkau akan mengetahui bahwa dirimu telah terlalu banyak berbicara. Berilah dirimu sebuah momen kedamaian, dan engkau akan mengerti betapa bodohnya terburu-buru. Mengubah orang lain untuk berpikir baik tentang kita adalah khayalan, sedangkan mengubah diri sendiri untuk selalu berpikir baik terhadap orang lain adalah sebuah kemungkinan. Kebahagiaan bukan datang karena semua terjadi baik-baik saja, melainkan karena kita mampu melihat kebaikan meski dalam situasi sulit. Bagaikan air yang keruh menutupi keindahan dasar danau, jangan berusaha untuk menyingkirkan kekeruhannya. Diamkan sejenak, maka dasar danau akan terlihat. Begitu juga dengan pikiran kita. Jangan pernah mengambil keputusan ketika hati sedang kacau atau penuh dengan amarah. Tenangkan sejenak karena dalam ketenangan akan membawa kejernihan dan memperlihatkan jalan keluar. Setiap hela nafasmu adalah peluang baru untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak peduli seberapa berat beban hari ini, selama kita masih bisa bernapas, artinya kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Bagaikan seekor burung yang merajut sangkar, helai demi helai rumput ia rangkai menjadi sebuah tempat berlindung. Begitu juga langkah kecil dalam perjalanan hidupmu. Hargai setiap perjalanan kecil itu, karena itulah fondasi keajaiban yang akan memukau dunia. Teruslah berkembang, karena hidup terlalu singkat untuk hanya bertahan. Setiap hari adalah kesempatan untuk menemukan potensi baru dalam dirimu. Jadi alasan apa lagi yang harus kamu butuhkan untuk terus maju? Kadang kita harus belajar melihat waktu seperti air yang mengalir dan tak pernah kembali. Dalam perjalanan ini, ada kehangatan, kegembiraan,
dan penderitaan, semua itu adalah bagian dari kehidupan. Fokuslah pada dirimu sendiri, hargai apa yang sudah kamu capai, dan teruslah percaya bahwa dirimu adalah pribadi yang luar biasa. Tetaplah menjadi baik, karena sekecil apapun kebaikanmu akan selalu berarti untuk mereka yang membutuhkan. Wahai jiwa terpilih, dengarkan dan renungkan kata-kata ini. Ketika kamu mampu berbuat baik kepada orang lain, taruhlah alasanmu untuk bahagia pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Pada usahamu, bukan bagaimana semesta bersikap padamu. Dengan begitu, kamu akan mudah menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan berada dalam dirimu. Kau tak perlu menunggu untuk bahagia, karena dirimulah yang memegang kendali. Kini tinggal giliranmu untuk memilih. Kebahagiaan itu bukan tentang tiadanya masalah, tapi sikap yang kita pilih saat masalah datang. Untuk menjalani kehidupan terbaik pertama, kita harus bisa menjadi pemimpin dalam diri sendiri. Pemimpin adalah orang yang bisa mengendalikan orang lain dan situasi. Namun di sini, yang dikendalikan adalah dirimu sendiri. Kendalikan pikiran, kendalikan ucapan, dan kendalikan tindakan. Mulailah dari itu dan semesta akan selalu memberikan berkah untukmu. Jangan pernah biarkan pikiranmu mengembara liar seperti binatang buas yang hidup atas dasar kelangsungan hidup yang kuat. Jinakkan pikiranmu dengan fokus dan konsisten pada tujuan dan harapanmu. Kamu bisa membentuk takdirmu sendiri melalui sikap yang kamu tanamkan dalam dirimu. Untuk mencapai harapan yang belum pernah kamu capai sebelumnya, kamu perlu memulai melakukan hal-hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Mulailah hal yang baru. Jangan gunakan cara lama. Apapun yang terjadi hari ini, syukuri dan ikhlaskan. Jadikan setiap hal yang terjadi sebagai sumber pelajaran. Banyak hal yang harus kamu lalui dalam hidup ini, entah peristiwa patah hati, menyedihkan, memalukan, kekalahan, sampai pada yang menyenangkan. Semua harus kamu syukuri sebagai bagian dari pembelajaran hidup yang akan membuat kamu lebih bijaksana. Pahlawan dan penjahat selalu memiliki latar belakang yang sama, yaitu rasa sakit. Perbedaannya terletak pada apa yang mereka pilih untuk dilakukan. Penjahat berkata, "Dunia ini menyakitiku dan aku akan membalasnya." Pahlawan berkata, "Dunia ini menyakitiku dan aku tidak akan membiarkan orang lain merasakan hal yang sama." Saat ingin hidup kaya, maka jangan lupa bahwa hidup adalah kekayaan. Saat berat untuk memberi, jangan lupa bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian. Saat takut rugi, jangan lupa bahwa hidup adalah suatu keberuntungan. Bukan karena hari indah, maka bahagia, tapi karena bahagia maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tidak ada rintangan maka menjadi optimis, tapi karena optimis maka rintangan tidak terasa. Bukan karena mudah maka bisa yakin, tapi karena yakin bisa maka semua menjadi mudah. Tidak ada hari yang sulit kecuali diri sendiri yang membuatnya sulit. Jika kamu rela memberikan apapun hari ini, maka kamu selamanya adalah orang kaya, orang yang hanya tahu menerima dan tidak tahu memberi, maka selamanya dia adalah orang miskin. Setiap situasi dalam hidup hanya bersifat sementara. Ketika hidupmu baik, pastikan kamu menikmati dan menerima sepenuhnya. Dan ketika hidupmu tidak begitu baik, ingatlah bahwa itu tidak akan bertahan selamanya. Memberi itu baik. Memiliki rasa empati kepada orang yang kekurangan dan kesusahan itu wajib. Tetapi memberi kepada orang yang tepat dan benar itu jauh lebih baik. Tetaplah waspada. Jangan sampai kebaikan hatimu dimanfaatkan oleh orang yang dapat membuatmu kecewa. Karena itu bisa saja membuatmu lelah untuk berbuat baik. Jadi, kalau kamu dianugerahi pikiran, hati nurani, dan akal, pergunakanlah sebagai bekal untuk menjalani hidup di dunia ini. Tetaplah memiliki hati yang tulus ketika memberi, namun tetap jadilah cerdik di berbagai situasi. Kamu akan menderita jika selalu bereaksi berlebihan terhadap apapun yang terjadi dalam hidupmu. Namun kamu akan memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya dengan bersikap tenang dan hati yang terbuka. Latihlah dirimu untuk tetap tenang dalam segala situasi. Karena hal itu bisa menghindarkanmu dari banyak penyesalan di masa yang akan datang. Terkadang yang dapat kita lakukan hanya menerima bahwa tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kadang yang
Bisa dikendalikan hanyalah seberapa baik kamu melepaskan kendali. Hari-harimu akan menjadi lebih bahagia jika kamu melepaskan keinginan untuk mengendalikan semua hal. Tak perlu mengendalikan siapapun, dan biarkan segala sesuatunya terjadi. Cukup lakukan apa yang perlu dilakukan dan fokus pada diri sendiri. Melakukan yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Kebebasan dan kebahagiaan hendaknya diperoleh tanpa merugikan dan tanpa menyakiti makhluk lain. Saat kamu merasa hidup kamu tak seberuntung orang lain, belum tentu orang lain sebahagia dirimu.